warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Larena, biasa dipanggil Kia. Saya mahasiswa di Universitas Singapura Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi geopolitik dan geostrategi pada mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Ibu Dedeh Kartini, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian geopolitik. Geopolitik adalah penyelenggaraan negara dan kebijaksanaannya dikaitkan dengan masalah-masalah kewilayahan batas teoritis suatu negara dan masalah geografi lainnya yang penuh dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, tradisi yang berkembang, serta sejarah yang dialami oleh suatu bangsa. Selanjutnya ada geopolitik menurut para ahli. Geopolitik menurut Frederick Ratzel, teori ruang 1897, suatu negara semakin maju, maka semakin membutuhkan ruang hidup yang luas. Menurut Halford Mackinder, teori kekuatan atau wawasan dunia, barang siapa dapat menguasai daerah jantung, maka ia akan dapat menguasai pulau dunia. Selanjutnya ada peran penting geopolitik. Geopolitik sangat penting bagi suatu negara karena dapat membantu negara tersebut dapat menentukan arah kebijakan luar negeri, strategi pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Ekonomi geopolitik juga dapat membantu negara dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ditimbulkan oleh lingkungan geografisnya. Selanjutnya ada ruang lingkup geopolitik, meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, energi dan sumber daya, diplomasi dan hubungan internasional, teknologi dan cyber. Prinsip-prinsip geopolitik, beberapa prinsip umum yaitu ada kedaulatan wilayah, kepentingan nasional, keseimbangan kekuatan atau balance of power, keamanan kolektif, strategi, dan posisi geografis. Selanjutnya ada faktor geopolitik, meliputi sumber daya alam, teknologi, ekonomi, budaya, militer, dan geografis. Berikutnya, tujuan utama geopolitik, menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Geopolitik membantu negara memahami cara untuk melindungi wilayah dari ancaman luar, mengamankan perbatasan darat, laut, dan udara, menentukan strategi pertahanan berdasarkan kondisi geografis. Contoh, Indonesia memperkuat penjagaan di wilayah laut karena merupakan negara kepulauan. 2. Memaksimalkan potensi geografis. Negara menggunakan posisi dan kondisi geografis untuk keuntungan nasional. Contoh, jalur perdagangan, sumber daya alam, posisi strategis di kawasan. Contoh, Singapura memanfaatkan posisinya di jalur pelayaran dunia untuk menjadi pusat perdagangan global. Nomor 3, mendukung kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Geopolitik digunakan untuk menentukan arah kebijakan luar negeri, membangun aliansi yang menguntungkan, mengurangi pengaruh negara lain yang merugikan. Contoh, ASEAN sebagai strategi kawasan dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Nomor 4, mengatur pembangunan nasional. Kondisi geografi mempengaruhi pembangunan infrastruktur, persebaran penduduk, pengelolaan sumber daya. Contoh, pembangunan pelabuhan dan jalan tol memperkuat koneksivitas di pulau-pulau Indonesia. 5. Mempertahankan keutuhan dan integrasi nasional. Geopolitik membantu menciptakan kesatuan bangsa melalui pemerataan pembangunan, penguatan identitas nasional, pengelolaan wilayah yang beragam. Contoh, wawasan
Nusantara sebagai konsep persatuan NKRI. Nomor 6, menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian negara, menggunakan geopolitik untuk mencegah konflik, mengelola perbatasan, memperkuat diplomasi. Contoh, diplomasi Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan. Selanjutnya, unsur geopolitik. Unsur geopolitik merujuk pada berbagai faktor dan elemen yang memainkan peran dalam studi hubungan internasional dan penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. Beberapa unsur geopolitik yang penting meliputi 1. Letak geografis, 2. Sumber daya alam, 3. Kekuatan militer, 4. Faktor ekonomi, 5. Hubungan internasional, dan 6. Demografi dan penduduk, 7. Infrastruktur, dan yang terakhir 8. Mempengaruhi pengaruh budaya. Geopolitik saat ini yang penuh ketegangan, saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Selanjutnya, pengertian geostrategi. Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi suatu negara untuk menentukan kebijakan dan strategi nasional guna mencapai tujuan nasional seperti kesejahteraan, keamanan, dan kemakmuran. Geostrategi dapat berfungsi secara normatif atau mendukung kebijakan luar negeri berdasarkan teori geografi. Analitis menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk oleh geografi, atau prediktif memperkirakan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara selanjutnya atas dasar geografi. Selanjutnya ada ruang lingkup geostrategi. Dalam sistem penerapan geostrategi Indonesia, tentu terdapat aspek-aspek yang menjadi ruang lingkup dalam pengembangan ketahanan nasional. Di antara aspek-aspek yang dikembangkan dan dikonkretkan oleh ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia sesuai dengan rumusan dalam GBHN tahun 1998 meliputi bidang-bidang berikut. 1.
untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang harus selalu menjadi tujuan yang ingin dicapai, dan agar dapat secara efektif dihindarkan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis, merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada prinsip geostrategi dalam konteks Indonesia. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan utuh. Prinsip ini memiliki beberapa bagian penting, yaitu kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang membuat Indonesia menghadapi segala ancaman. Prinsip-prinsipnya yaitu integritas dan persatuan, kemandirian atau self-reliance, wibawa nasional, keseimbangan dan keserasian, serta ketangguhan. Selanjutnya ada kepentingan maritim. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, laut menjadi unsur utama strategi nasional. Prinsipnya, laut sebagai pemersatu, kedaulatan laut, keamanan maritim, pemanfaatan SDA kelautan. Berikutnya ada faktor geostrategi, yaitu wilayah, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada tujuan geostrategi. Tujuan geostrategi ini untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan nasional, menjamin keamanan nasional baik dari ancaman militer maupun non-militer, memperkuat posisi dan pengaruh negara di tingkat regional dan global, membangun ketahanan nasional dalam semua aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Unsur-unsur geostrategi Indonesia, wilayah Indonesia adalah unsur terpenting dalam geostrategi yang bisa dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, ada penduduk. Tanpa adanya penduduk, sebuah negara mustahil mencapai tujuan nasionalnya, karena sebuah bangsa pada dasarnya merupakan sebuah kelompok masyarakat yang bergerak bersama mencapai satu tujuan. Yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu komponen penting dalam bidang ekonomi. Yang keempat ada ideologi. Ideologi akan melahirkan dasar negara dan konstitusi tertinggi yang mengatur mengenai geostrategi, sehingga ideologi juga merupakan unsur penting geostrategi. Yang kelima ada politik. Politik merupakan sebuah cara untuk mencapai kebutuhan bersama di tengah keberagaman kebutuhan tanpa menimbulkan perpecahan. Yang keenam ada ekonomi. Ekonomi berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat yang merupakan unsur ketahanan yang menopang keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Selanjutnya ada sosial budaya. Ketahanan nasional juga menyangkut identitas atau jati diri yang membangun negara, sehingga sosial budaya juga unsur terpenting geostrategi.
Selanjutnya, 8. Pertahanan dan keamanan. Unsur geostrategi yang terakhir terkait dengan pertahanan dan keamanan yang bertujuan memastikan sebuah negara dapat kondusif dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Contoh geostrategi. Indonesia memiliki geostrategi wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bahwa negara kita adalah satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Dengan posisi di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia dapat mengembangkan perdagangan, konektivitas laut, dan kerjasama internasional. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang geopolitik dan geostrategi. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kata yang kurang jelas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.